Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya lagi nemu keluhan AC LG yang smart inverter. Keluhannya itu keluar kode CH36. Nah, ini kita mau cek CH36 itu kalau menurut data sih ya untuk LG biasanya berhubungan dengan tekanan freon ya. Di situ ada keterangan saya sertakan. Nah ini untuk mengatasi keluhan ini pertama-tama kita harus restart dulu ya, cabut colokan dulu, terus kita colok lagi, baru kita on kan supaya si kode error itu nggak keluar lagi. Nanti begitu hidup kita baru bisa ngecek kira-kira masalahnya di mana. Ini sama sekali nggak ada dingin di sini. Sudah on, sudah di 17 ya di remote 17 derajat, tapi sama sekali nggak ada dingin. Ini menurut data sih biasanya memang dari tekanan freon. Saya coba buka filter area atas, ini sama sekali nggak ada dingin. Terus saya cek ke bagian outdoor dan ternyata di bagian pipa itu frost ya, jadi keluar es. Ini sih sudah bisa dipastikan tekanan freonnya cukup rendah ya mungkin ya. Nah ini dia pipa bagian atas juga, pipa besar sorry, nggak dingin sama sekali. Harusnya sih ada dingin-dingin sedikit, tapi ngelihat ada keluhan di pipa kecil ada es, ya sudah bisa disimpulkan sih ya memang tekanannya itu. Kita jadi ngecek ke bagian unit indoornya di bagian evap. Ini kisi-kisi atau uben sebelah kiri sih kayaknya sih aman di sini. Nah ini di sini aman ya teman-teman, nggak ada minyak. eh Ciri khususnya ada minyak ya, ciri khususnya ada minyak kalau ada bocor. Nah di sini ternyata di bagian sebelah kanan uben, posisi paling bawah ya, 4 pipa lah ya, 4 uben itu, dari bawah ke atas 4 ubennya itu banyak sekali oli di sini kayak minyak gitu. Sepertinya sih memang ada kebocoran di bagian evaporator di uben sebelah kanan ya. Nah ini dia minyaknya cukup banyak sih ya, olinya keluar juga sampai ke talang nih, talangnya penuh dengan oli ya. Untuk selanjutnya sih ini karena sudah ketahuan ya, jadi CH36 tadi kode error tadi itu berhubungan dengan freon ya. Di sini bunga es ya kelihatan sampai ke bagian indoor. Jadi penanganannya itu ya kita harus turunin indoor dulu, diperbaiki ya, dilas ya. Jadi nggak bisa langsung ngisi gitu aja, karena pasti beberapa hari nanti ya hilang gitu kan dinginnya, freonnya juga pasti kebuang lagi karena bocor. Untuk penanganan pertama ya kita pretelin dulu lah ya bagian swing, terus modulnya itu kita lepas satu persatu. Karena untuk ngelepas evap kita harus nyopotin bagian-bagian itu ya teman-teman ya. Kita buka satu persatu. Di sini skrup-skrupnya cukup banyak ya. Skrup buat tatakan evapnya ini, skrupnya kurang lebih ada 3, jadi cukup banyak ya. Nah ini bagian tengah itu sebenarnya penyangga fan. Terus ke bagian apa bawahnya terus banyak lah, ini skrupnya banyak. Belum lagi skrup-skrup untuk si talang ya, talangnya itu oh, banyak lah. Ini kita buka, bukannya agak ribet sih ya kalau untuk jenis smart inverter, banyak banget skrup yang harus dibuka. Ini talang kita buka. Setelah talang dibuka nanti kita copotin mainboardnya, modulnya, baru kita ngelepas evap ya teman-teman. Soketnya kita lepas dulu satu persatu. Ini kalau kalian yang baru buka dan masih bingung, perhatikan ya soket-soketnya, terus posisi skrupnya gitu loh. Jangan sampai nanti bingung ya masangnya. Kalau untuk soket sih biasanya nggak terlalu itu ya, nggak terlalu bingung lah, karena kan soket itu udah sesuai ya. Kalau tidak sesuai sama soketannya biasanya kan nggak bisa kepasang gitu. Copotin juga termistor, terus kabel-kabelnya gitu dicopotin. Ini nyopotinnya hati-hati ya teman-teman ya. Eh, Takutnya dibuka nanti kena basah atau gimana malah error ya.
Kebetulan untuk smart inverter cukup sensitif, jadi harus hati-hati nyopotin mainboardnya, jangan sampai ada yang patah gitu ya. Ini bagian sini harus dicongkel ya teman-teman ya. Jadi dia kayak pengait gitunya tuh harus ya dicongkel lah biar kebuka. Nah ini setelah kebuka ya kita copotin kabel-kabel dari soketnya tuh. Nanti setelah dicopot baru deh kita fokusnya ke bagian evap. Ini nyopotin ininya juga jangan ditarik paksa, kita pisahin ya, takut basah mainboardnya. Nah ini di sini ada skrup lagi nih di bagian evap, kita harus lepas dulu di situ. Jangan dipaksa kalau belum dilepas karena nanti malah patah ya atau bengkok gitu. Oke, kita balik ke keluhan tadi. Jadi ternyata memang CH36 di LG, khususnya di smart inverter, itu berhubungan sama freon ya. Tadi sudah saya singgung di awal video ya. Nah teman-teman kalau nemu begini terus kelihatan bunga es, apalagi sampai error begini, langkah pertama ya kita harus perbaiki dulu kebocorannya. Kita cari titik kebocoran dulu. Setelah itu baru kita perbaiki. Jadi jangan cuma sekedar ngisi, karena nanti kalau ngisi aja ya habis lagi. Jadi percuma kan ya. Ini evap kan sudah lepas, nanti kita siapin ember yang diisi air. Dan setelah itu kita tes. Nah ini dia bocornya, langsung kelihatan ya. Kalau belum kelihatan teman-teman bisa manasin dulu ya sebelum dites gini. Dipanasin dulu pakai blender gitu, api las ya, supaya rontok. Jadi si karat-karat atau sisa cat itu kelupas dulu ya. Karena kadang-kadang suka nggak ketahuan bocornya kalau belum dibersihin ya. Nah ini cukup besar ya. Ya pantas saja mendadak nggak dinginnya terus keluar kode proteksi ya, kode error. Nah ini dia. Oh iya, kode error-error yang ada di unit AC apapun mereknya itu sebenarnya untuk sebagai tanda kalau si unit itu ada masalah ya. Ya memudahkan teknisi juga sih ya, terutama kalau kita tahu kode-kode errornya. Misalkan CH sekian keluhannya ini, CH sekian keluhannya yang itu gitu loh. Jadi nggak bingung. Jadi untuk menganalisa itu lebih cepat. Nah ini setelah kita las, pastikan nggak ada yang bocor dan nanti kita langsung pasang. Ini kita nggak nunjukin cara pengelasan dan pemasangan ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan dari video ini cuma soal error yang tadi ya. Jadi CH36 tadi ya, mungkin bisa jadi apa ya, ilmu baru lah kalau kalian belum pernah nemuin masalah ini atau pengguna ya. Jadi nggak bingung, oh ini CH36 ini kenapa gitu kan. Jadi saya bahas di sini. Untuk pengelasan terus cara pasangnya, terus yang fokus ke pengelasan gitu ya, bisa lihat di video saya yang lainnya. Mungkin gitu aja kali ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.